Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Biosains. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang agricultural biotechnology dengan judul Characterization of Rhizosphere and Endophytic Bacteria from Roots of Maize atau Zea mays L plant irrigated with wastewater with biotechnological potential in agriculture. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Kinanti Istantia Cantika dengan NIM 130762066 dan kedua rekan Saya Septiani dengan NIM 13076211066. Saya Devi Nurhandriani dengan NIM 13076211054. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang introduction atau pembukaan dari jurnal tersebut. Berbagai bakteri baik yang hidup pada akar tanaman yang memiliki peran pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman disebut juga dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR. Tanaman mampu membentuk rhizosfer dan mikrobiomnya sendiri, serta merekrut bakteri yang dapat tahan terhadap kondisi stres pada lingkungan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi stres tersebut dapat berupa tanah yang ditanami tidak dalam kondisi yang baik, atau kondisi lingkungan tumbuhan yang kurang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam agrikultur atau pertanian, kelangkaan air bersih menjadi perhatian yang sangat penting karena dalam penanaman tanaman dibutuhkan air bersih agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, salah satunya adalah melakukan pengairan dengan air limbah atau wastewater yang sudah dikelola. Namun, kekurangan dari air limbah tersebut adalah terdapat logam berat yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta lingkungan di sekitarnya, seperti tanah yang telah disirami oleh air limbah tersebut. Rhizosfer dan bakteri endofit dapat mengurangi efek bahaya toksisitas logam berat pada tumbuhan dengan mekanisme biosorpsi dan bioakumulasi. Salah satunya adalah dengan mengisolasi bakteri endofit pada tanaman Zea mays L atau tanaman jagung, serta mengkarakterisasi rhizosfernya. Untuk membuktikan argumen tersebut, dilakukan isolasi bakteri endofit serta rhizosfer dari tanaman Zea mays L untuk diuji ketahanannya terhadap logam berat serta efektivitas isolasi untuk menghilangkan logam kadmium dan timbal dari akar tanaman. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Terdapat 10 metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama adalah isolasi bakteri endophytic dan rhizosfer atau bakteri endofit dan rhizosfer. Diambil 20 sampel tanah dan akar tanaman jagung yang telah diairi dengan air limbah selama 10 tahun dan diisolasi di laboratorium untuk dianalisa karakteristik fisik, kimia, dan biologisnya. Yang kedua adalah persiapan inokulum bakteri. Inokulum segar dari masing-masing isolat disiapkan berdasarkan ketahanannya terhadap logam berat tertentu yang terdapat pada air limbah dengan konsentrasi tertentu. Yang ketiga adalah metode uji isolat bakteri terhadap ketahanannya pada logam berat. Uji resistensi bakteri tersebut dilakukan pada logam berat yang terdapat pada air limbah seperti kadmium, timbal, kromium, nikel, tembaga, dan zinc dengan konsentrasi tertentu. Selanjutnya adalah uji toleransi garam terhadap isolat. Dilakukan uji tersebut terhadap isolat pada garam dengan konsentrasi tertentu yang pada penelitian ini menggunakan NaCl atau natrium klorida. Yang kelima adalah screening isolat untuk uji sifat PGP. Adapun PGP merupakan sifat pemacu pertumbuhan tumbuhan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri dengan memperlihatkan warna tertentu yang dihasilkan, serta uji pelarutan fosfat anorganik sebanyak 3 mikromolar per liter sebagai sumber nitrogen sebanyak 3 kali.
Lalu metode yang keenam adalah identifikasi molekular dari isolat efektif terpilih. Isolat yang terpilih diuji genom DNA dan rRNA-nya, lalu sekuens nukleotida yang teridentifikasi dikirim ke Genbank database dan dipilih isolat N5 dari isolat bakteri endofit dan isolat R7 dari isolat rhizosfer. Metode ketujuh adalah uji laju pertumbuhan isolat N5 dan R7 dengan adanya kadmium dan timbal. Dilakukan untuk menguji dan mengukur kurva pertumbuhan isolat bakteri pada logam berat. Lalu yang kedelapan adalah evaluasi pengalihan kadmium dan timbal oleh biomasa isolat R7. Adapun isolat yang digunakan hanya isolat R7 atau isolat rhizosfer karena isolat N5 atau isolat bakteri endofit tidak dapat tumbuh pada kadmium dan timbal dengan konsentrasi 3 mikromolar. Evaluasi tersebut dilakukan dengan perhitungan persentase biomasa isolat R7 dan pembacaan konsentrasi logam oleh spektrometri. Lalu metode yang kesembilan adalah uji kolonisasi jagung dengan isolat R7 dengan adanya kadmium dan timbal. Uji ini dilakukan dengan penanaman tanaman Zea mays L atau tanaman jagung untuk menguji jumlah isolat yang tumbuh pada rhizosfer dan bakteri endofit pada akar sebanyak 3 kali penanaman. Lalu metode terakhir yang digunakan adalah analisis statistika. Metode ini dilakukan dengan melakukan tes normalitas data berdasarkan seluruh uji yang telah dilakukan 3 kali dengan program komputer SAS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hasil penelitian dari jurnal tersebut. Yang pertama itu adalah isolasi bakteri rhizosfer dan endofit. Jadi, melakukan isolasi dari tanaman jagung dengan sebanyak 170 isolat bakteri rhizosfer dan endofit yang diantaranya itu 110 merupakan isolat rhizosfer, 65%-nya, dan 60-nya merupakan isolat endofit akar sebanyak 35%. Kemudian hasil yang kedua yaitu dari uji ketahanan rhizosfer dan bakteri endofit terhadap logam berat, yaitu resistensi isolat bakteri endofit terhadap logam berat pada hasil penelitian ini yaitu kromium itu lebih ditoleransiin. Kemudian timbal, kemudian zinc, ada nikel, kemudian tembaga, kemudian kadmium, dan posisinya kadmium sama dengan logam kobalt. Nah, kemudian toleransi atau resistensi isolat bakteri rhizosfer terhadap logam berat pada hasil penelitian ini yaitu sama, yaitu kromium, kemudian tembaga, kemudian timbal, posisinya sama dengan zinc, kemudian dengan nikel, lalu kadmium, dan terakhir paling susah ditoleransi adalah kobalt. Kemudian yang ketiga, hasil dari uji ketahanan salinitas rhizosfer dan bakteri endofit, yaitu terlihat pada grafik bahwa persentase isolat endofit dan rhizosfer itu resisten terhadap salinitas yang rendah, yaitu 1 dan 3% konsentrasi NaCl, yang terlihat bahwa cukup signifikan. Kemudian pada 25 dan 45% isolat rhizosfer dan bakteri endofit itu mampu juga tumbuh pada konsentrasi 5 dan 7% NaCl. Dan juga selain itu tidak ada isolat rhizosfer dan bakteri endofit ini mampu tumbuh pada media konsentrasi NaCl-nya itu 10%. Dan juga terlihat bahwa pertumbuhan isolat itu menurun dengan meningkatnya konsentrasi NaCl pada semua isolat rhizosfer dan endofit. Selanjutnya. Selanjutnya, hasil dari karakteristik sifat PGP rhizosfer dan bakteri endofit. Jadi, sebanyak dari 72 isolat dari 110 isolat rhizosfer itu, sebagian besar itu menghasilkan IAA. Dan selain itu, presentasi endofit itu pelarut fosfat sebanyak 35,4% dan isolat rhizosfer itu sebanyak 41,8%.
Dan juga pelimpahan dari isolat rhizosfer itu penghasil siderofor yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah isolat endofit penghasil siderofor. Yang kelima, kemudian dari hasil uji identifikasi isolat endofit dan rhizosfer yang efektif, itu identifikasi gen 16S, rRNA dari isolat endofit N5 dan rhizosfer isolat R7 menunjukkan bahwa isolat eh, tersebut berkerabat dekat dengan Bacillus cereus dan Enterobacter cloacae. Kemudian hasil dari uji laju pertumbuhan yang efektif dengan adanya logam, kadmium dan timbal itu eh, Bacillus cereus N5 itu dapat tumbuh dengan baik pada 2 milimolaritas timbal dan eh, Enterobacter cloacae itu R7 di dalam cairan adanya timbal dan kadmium secara bersamaan. Kemudian untuk mengevaluasi strain DNA medium yang mengandung logam berat itu bahwa dari penelitian bahwa kadmium itu lebih toksik daripada terhadap strain dari timbal. Selanjutnya, kemudian hasil dari evaluasi penghilangan logam kadmium dan timbal oleh biomasa strain R7. Jadi, strain R7 itu mampu menghilangkan presentasi timbal yang lebih tinggi daripada kadmium dari media cair. Selain itu juga ketika timbal digunakan dengan kombinasi kadmium, strain itu dapat menghilangkan sebanyak 88,95% timbal dari media cair. Nah, di sini adalah urutan penghilangan logam berat dari larutan, diantaranya kadmium tanpa adanya timbal itu sebanyak 46,5%. Kemudian dilanjut kadmium dengan timbal itu sebanyak 58%. Dilanjut dengan timbal tanpa adanya kadmium itu 75,04%. Lalu timbal dalam adanya kadmium itu sebanyak 88,95%. Dan terakhir, hasil dari penelitian ini, kolonisasi jagung oleh Cloacae R7 dengan adanya kadmium dan timbal. Jadi galur ini tuh memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengkolonisasi permukaan akar yang baik pada kondisi cengkaman logam berat maupun kondisi tanpa cengkaman. Jadi tanaman jagung yang diinokulasi dengan strain R7 itu ada peningkatan yang signifikan dalam rambut akar dan panjang akar dibandingkan dengan non-tanaman kontrol yang diinokulasi dan tanaman yang tidak diinokulasi. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya tanda-tanda penyakit dan mengalami layu diamati pada bibit jagung yang diinokulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bagian discussion pada jurnal. Tanaman mampu membentuk mikrobioma rhizosfer dan endorhizia sendiri serta dapat merekrut bakteri tahan stres lingkungan yang mengandung karakterisasi spesifik. Tanaman dalam berbagai cekaman lingkungan, termasuk dalam cekaman logam berat, secara alami dapat menyerap bakteri yang resisten terhadap cekaman dan dapat membantu pertumbuhan tanaman dalam kondisi tersebut. Pada penelitian ini, bakteri endofit dan rhizosfer yang berasosiasi dengan tanaman jagung berkontribusi terhadap pertumbuhan dan toleransi tanaman jagung terhadap tanaman lingkungan. Hal tersebut dapat diamati pada tidak adanya gejala toksisitas logam berat ataupun layu pada tanaman jagung dan tanaman tersebut benar-benar sehat. Hasil ini juga menunjukkan bahwa jumlah isolat yang diperoleh dari rhizosfer lebih tinggi dibandingkan dengan endofit isolat akar. Dengan kata lain,
Ukuran populasi bakteri endofit yang dapat dikulturkan pada akar lebih rendah dibandingkan dengan bakteri rhizosphere. Pada penelitian ini, hampir semua bakteri rhizosphere dan endofit resisten terhadap sebagian besar logam berat dengan konsentrasi yang berbeda. Resistensi bakteri yang bersentuhan langsung dengan lingkungan lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri yang tidak bersentuhan langsung. Pada penelitian ini, ketahanan bakteri rhizosphere terhadap logam berat lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri endofit. Diketahui juga bahwa bakteri endofit kurang tahan terhadap sekaman lingkungan karena bakteri tersebut tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan luar. Hal tersebut menjadi penyebab resistensi bakteri rhizosphere terhadap logam berat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan resistensi bakteri isolat endofit. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Guo yang menunjukkan bahwa bakteri endofit yang diisolasi dari daun tanaman Solanum nigrum L yang tumbuh di tanah yang telah terkontaminasi oleh logam berat CD memiliki ketahanan yang lebih rendah dibandingkan dengan bakteri endofit yang diisolasi dari akar tanaman. Hal tersebut disebabkan karena konsentrasi CD yang relatif lebih tinggi di akar dibandingkan pada daun tanaman. Akibatnya, resistensi bakteri endofit di akar yang bersentuhan langsung dengan lingkungan yang telah terkontaminasi dengan logam berat CD yang lebih tinggi, resistensinya pun menjadi lebih besar daripada isolat yang diisolasi dari daun. Selanjutnya, pada penelitian ini, isolat bakteri endofit tidak resisten terhadap CD. Tidak ada satupun isolat bakteri endofit pada penelitian ini yang resisten terhadap podium. Padahal, dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, B. cereus KTSM-BNL43 yang merupakan isolat bakteri endofit yang telah diakui sebagai bakteri yang efektif dalam menghilangkan logam CD. Tetapi pada penelitian ini, B. cereus N5 yang digunakan sebagai isolat bakteri endofit tidak dapat tumbuh pada media yang mengandung logam podium. Sedangkan untuk beberapa bakteri rhizosphere, termasuk strain E dan Cloaca F7, menunjukkan resistensi yang luar biasa terhadap logam podium. Kemungkinan penyebab kurangnya resistensi bakteri terhadap logam cadmium dapat disebabkan oleh rendahnya konsentrasi logam cadmium dalam jaringan tanaman. Bakteri rhizosphere merupakan bakteri yang berkontak langsung dengan logam berat dibandingkan dengan bakteri endofit. Hal tersebut menjadi penyebab resistensi bakteri rhizosphere yang lebih besar terhadap logam cadmium dibandingkan dengan bakteri endofit. Strain Rhizosphere E, Cloaca F7, dengan adanya cadmium dan timbal secara bersamaan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada pertumbuhannya dengan adanya logam-logam tersebut secara terpisah. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan dan biomasa bakteri dengan adanya multilogam lebih tinggi daripada pertumbuhannya dengan adanya logam-logam tersebut secara terpisah. Selain ketahanan terhadap logam berat, isolat bakteri endofit dan rhizosphere pada penelitian ini juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap salinitas sehingga berpotensi untuk dapat digunakan di daerah yang tercemar garam dan logam berat. Isolat bakteri endofit dan rhizosphere dari penelitian ini menunjukkan beberapa sifat PGP seperti produksi IAA, ACCD aminase, dan pelarutan siderofor dan fosfat. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bakteri endofit dan rhizosphere yang resisten terhadap logam berat juga menunjukkan karakteristik PGP yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa toksisitas logam berat belum mampu mencegah produksi sifat PGP pada bakteri yang berasosiasi dengan tanaman yang tertekan logam berat.
Kemampuan menghasilkan IAA di antara isolat-isolat tersebut sangat bervariasi. IAA merupakan hormon tanaman yang tidak memiliki peran khusus dalam sel bakteri, sehingga dapat diasumsikan bahwa produksi IAA dapat meningkatkan kemampuan isolat untuk berinteraksi dengan tanaman. Pada penelitian sebelumnya, diketahui bahwa hormon ini dapat membantu bakteri menjadi endofit tanaman. Lalu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelimpahan isolat endofit penghasil IAA lebih tinggi dibandingkan dengan kelimpahan isolat rizosper penghasil IAA. Kesimpulan tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Isolat penghasil IAA dapat meningkatkan sistem perakaran dan mengkolonisasi akar tanaman lebih baik dibandingkan dengan isolat lainnya. IAA bakteri akan mengendurkan dinding sel tanaman dan dengan demikian dapat meningkatkan jumlah sekresi akar yang menyebabkan sejumlah besar nutrisi untuk menumbuhkan bakteri rizosper. Selain itu, endofit yang berhasil masuk ke dalam tanaman inang adalah melalui ujung akar atau melalui retakan yang dibuat pada sisi outlet akar lateral. Karena IAA mendorong perkembangan sistem akar tanaman inang, isolasi penghasil IAA dapat meningkatkan kemampuan isolat tersebut untuk mengkolonisasi tanaman. Dalam penelitian tersebut, persentase isolat bakteri yang tinggi menghasilkan ATP deaminase. Penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa bakteri dapat menyerap sebagian ATP yang disekresikan oleh tanaman dan mendegradasinya oleh enzim ATP deaminase. Dipercayai bahwa bakteri yang menghasilkan enzim ATP deaminase pada akar tanaman dapat bertindak sebagai reservoir untuk ATP yang dapat mengurangi tingkat etilen eksogen sehingga dapat mengurangi tekanan yang disebabkan oleh logam berat dan meningkatkan pemanjangan akar. Lalu, kemampuan menghasilkan sideropor merupakan salah satu ciri yang membuat mikroorganisme lebih berhasil bersaing dengan mikroorganisme lain di lingkungan, serta memfasilitasi komunikasi tanaman, memfasilitasi interaksi antara tanaman dan bakteri, dan membantu kolonisasi akar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rizosper dan endorhiza tanaman jagung yang diirigasi dengan air limbah industri dan kota mengandung bakteri yang tahan terhadap logam berat dengan sifat PGP ganda. Isolat bakteri yang diisolasi dari lingkungan yang terkontaminasi memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap logam berat dibandingkan dengan isolat yang diisolasi dari lingkungan yang tidak terkontaminasi. Berbagai mekanisme resistensi bakteri terhadap logam berat pada berbagai bakteri telah teridentifikasi. Misalnya, dinding sel bakteri memiliki beberapa gugus karboksilat, hidroksil, fosfat, amida, dan sulfat yang dapat menyebabkan ion logam terikat pada dinding sel bakteri tersebut. Salah satu respon tanaman terhadap cekaman logam adalah dengan mengubah morfologi akar seperti peningkatan luas permukaan akibat pembentukan rambut akar dan akar lateral. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Yang pertama, isolat rizosfer memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap logam berat daripada isolat endofit. Yang kedua, isolat endofit maupun rizosfer menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap salinitas atau NaCl 7%. Dan yang ketiga, isolat rizosfer dan isolat endofit memiliki ketahanan terhadap logam berat dari salinitas, memiliki sifat PGP, ramah lingkungan, dan dalam penggunaannya untuk menghilangkan logam berat dalam media air cukup hemat. Berikut merupakan jurnal dan sumber referensi yang kami gunakan dapat diakses melalui barcode tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.